Selamat siang pemirsa, masih bersama saya Muhammad Rafli Sedina dalam acara Kabar Petang di program YAI News. Pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diperkirakan baru akan berdampak ke perekonomian mulai awal Oktober mendatang. Sebelum itu, kita akan melihat bagaimana situasi para pedagang kaki lima terkini usai terdampak PPKM begitu lamanya. Pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM telah berlangsung begitu cukup lama, sehingga banyak para pedagang, khususnya kaki lima ini telah mendapat kerugian terhadap PPKM yang begitu panjang. Saat ini saya sedang bersama Bapak siapa Pak? Harto. Bapak Harto. Bapak Parto. Bapak Parto ini adalah salah satu pedagang yang terkena dampak PPKM ya Pak ya? Iya. Kira-kira sebelum adanya PPKM dan sesudah PPKM itu perbedaannya apa Pak? Ya perbedaannya ya tadi itu kalau kemarin itu misalnya dapatnya itu dari 1 sampai 10, kalau sekarang paling ya nggak nyampe setengahnya kadang. Tapi semenjak Bapak dagang ini apakah ada balik modal atau segala macam gitu Pak? Ya kalau kayak kemarin tuh sampai 3 hari kadang modal nggak balik. Modal nggak balik kadang-kadang Pak. Kalau sekarang sih dari satu yang masih mencapai ke setengahnya lah ibaratnya. Setelah level 1 udah menurun Pak. Berarti udah ada kenaikan lah Pak ya semenjak Cuman PPKM. yang nggak normal Seperti sebelum PPKM. Mungkin segitu aja sih Pak informasinya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya sekian bersama saya Zuri Rubino, saya kembalikan kepada studio. Enggak. Ya, terima kasih rekan untuk informasinya. Pemirsa, puluhan pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu terus melakukan penentangan terhadap program yang mereka anggap janggal dan tidak relevan. Pada tanggal 24 Mei, jam 13.00 waktu Indonesia Barat, mereka semua tiba di kantor Komnas HAM di Jalan Latuar Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Untuk melengkapi dokumen atas pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi di dalam penyelenggaraan program tes wawasan kebangsaan, ada reporter kami yang sedang berada di KPK. Ya, bagaimana situasi di sana? Pemirsa, sekarang saya tepat berada di depan gedung KPK. Terlihat bahwa situasi dan kondisi terbilang cukup kondusif, tidak ada kericuhan yang terjadi. Tetapi memang benar adanya bahwa puluhan anggota KPK sedang melakukan aksi terkait tidak lolosnya tes wawasan kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Ketua KPK. Pegawai yang tidak lolos tersebut diantaranya adalah Harun Al-Rashid, Andre Nainggolan, Novel Baswedan, Ronald Paul, Ambarita Damanik, Rizka Nuhnata, Yudi Purnomo, Giri Suprabdiono, dan Sujarnoko. Di antara nama-nama tersebut, ada yang menjabat sebagai penyidik. Mereka pun bersama-sama jalan ke Komnas HAM untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait dugaan pelanggaran hak asasi di tes wawasan kebangsaan tersebut. Sewaktu sampai, mereka pun disambut oleh Komisioner Komnas, yaitu Muhammad Chairul Anam. Kedatangan mereka didampingi advokat dari sejumlah lembaga bantuan hukum seperti Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Arif Maulana, dan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko menyebut laporan dilayangkan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes alih status pegawai KPK PNS. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait isi laporan tersebut. Hingga berita ini ditulis, proses audiensi masih berlangsung secara tertutup. TWK sebagai bagian dari alih proses status pegawai KPK menjadi PNS sebelumnya banyak menuai polemik. Sejumlah pihak menuding TWK hanya upaya menjegal para pegawai KPK yang kritis. Presiden Joko Widodo telah meminta agar KPK, BKN, dan Kemenpan RB berembuk membahas keputusan penonaktifan 75 pegawai. Jokowi menilai TWK tak bisa menjadi dasar penonaktifan. Pemirsa, jadi inilah informasi terkini yang sedang terjadi di KPK. Saya Elang, mohon undur diri. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih informasinya rekan kami yang sedang bertugas di sana. Selanjutnya pemirsa, ada kasus hukum tentang Rachel Fenya. Kuasa hukum Rachel Fenya, Indra Raharja, menegaskan bahwa kliennya siap jika ditetapkan sebagai tersangka kasus kabur dari karantina. Untuk Rachel Fenya sendiri, pemeriksaan paralel memakan waktu 9 jam dan dicecar penyidik sebanyak 35 pertanyaan.
Diberitakan sebelumnya, Kodam Jaya selaku Komando Tugas Gabungan Terpadu COVID-19 mengonfirmasi bahwa Rachel V-nya kabur karantina setelah pulang berpergian dari Amerika Serikat bersama Salim Nauder dan Maulida Khairunisa. Kaburnya Rachel V-nya dari karantina ini dibantu oleh dua oknum TNI berinisial FS dan IG yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta dan Wisma Atlet Pademangan. Atas kasus tersebut, Rachel V-nya dijerat pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan melarang ondel-ondel sebagai sarana mengamen adalah bentuk apresiasi terhadap budaya. Pemprov akan mencari solusi untuk para seniman ondel-ondel yang sering mengamen agar bisa tetap eksis dengan kesenian, tetapi tidak mengurangi nilai budaya dari ondel-ondel. Larangan mengamen dengan ondel-ondel diambil Pemprov DKI karena banyaknya gangguan dari pengamen ondel-ondel di pinggir jalan, sehingga pertunjukan yang dulunya dianggap sakral kini dinilai sebagai gangguan oleh sebagian masyarakat. Pemprov DKI resmi memberikan sosialisasi larangan ondel-ondel dijadikan sebagai sarana mengamen melalui akun resmi Instagram Satpol PP DKI Jakarta. Dalam unggahan di akun itu disebutkan bahwa ondel-ondel perlu dijaga dan dilestarikan dari tangan-tangan sekelompok orang yang menggunakan ondel-ondel sebagai sarana mengamen, mengemis, dan meminta uang. Perda sanksi yang digunakan adalah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryada Sukamdi mengatakan di tengah pandemi virus corona, stimulus untuk pengusaha tidaklah cukup. Sebab bagi perusahaan industri pariwisata, masalah terbesar terkait pendapatan karyawan. PHRI mendapat laporan 1.226 hotel yang tutup sementara. Diperkirakan ada 150.000 pegawai yang tidak memiliki pendapatan karena tempat kerjanya tutup sementara. Jumlah tersebut bisa bertambah seiring semakin banyaknya hotel yang terus tutup. Para pegawai ini tidak memiliki pendapatan, bukan tidak mungkin banyak masalah sosial yang muncul. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdani, mengatakan bahwa tidak semua perusahaan perhotelan mampu memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawan. Alasannya, saat ini banyak hotel yang tidak ada pemasukan atau pendapatan karena terdampak corona. Tak adanya cash flow di tengah pandemi ini membuat pengusaha hotel sulit memberikan THR kepada karyawannya. Bahkan perusahaan telah banyak meminta para pegawainya untuk mengambil cuti tanpa dibayar.